Jadi gini Bang, tadi kan sebelum kita kolaborasi nih Bang ya, itu kan gue sempat ngadain Q&A sama followers gue di Instagram gitu kan. Nah ini alhamdulillah nih Bang, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, terkhusus untuk Bang Runan gitu kan. Dan Mbak Baby Brenda gitu kan, non Brenda, itu tentang pertanyaan yang lumayan lumayan kayaknya lebih harus dijawabnya langsung sama Bang Runan deh gitu ya. Yuk. Oke, langsung aja ya Bang, kita bacain ya Q&A-nya. Dari Rijal_Cebong28. Halo Cebong. Halo Cebong. Kejadian apa yang paling membuat jengkel, kesal, atau bahkan kecewa dengan hal goib? Pulang sekolah, genderuwo. Tangannya gede banget. Dibilang kamu harus mati, gue baca ayat kursi, dia malah ketawa. Hahaha, saya juga bisa. Dia ngikutin, gue baca Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Oh, ilmu kamu cuma segitu. Salah kata dia. Gue kesel kan, akhirnya udah langsung keluarin lagi segoro geni. Wah, dar. Paling jengkel itu kalau udah diganggu rep-repan baca doa, mereka ngikutin. Jengkel banget. Harus baca apa lagi coba? Nyanyi. Nggak mungkin kan? Dong. Nah, itu yang paling menjengkelkan kalau mereka ngikutin. Oke. Itu ya teman-teman. Lo yang jengkelin apa kalau diganggu? Oh iya, kalau dari Bang Runan kan itu. Nah kalau Mbak Baby Brenda selama ikut syuting bersama Bang Runan, hal apa yang paling menjengkelkan? Atau selama melukis ya, melukis makhluk astral? Nggak ikut ini frame. Waktu awal kali pertama syuting. Dikawal sama genderuwo itu paling ngeselin sih. Terus panas kan. Terus sama itu kan si makhluk Orochimaru yang kuntilanak. Terus muka yang miring begitu. Rambut ditarik. Oke, jadi kayak ada gangguan-gangguan gitu ya selama. Kalau Mbak Brenda kalau boleh tahu selama melukis ini, kalau gangguan-gangguan yang paling parah tuh apa sih Bang? Mbak Brenda, gue Bang. Yang paling parah gangguannya nih versi gue ya, tintanya habis. Gambar apa? Iya, nggak bisa gambar ya. Nggak ada sih so far nggak ada ya, soalnya nggak sampai ganggu ke rumah gitu ada. Kalau sampai ganggu ke rumah sih ada, dan itu pun sebelum join itu channel itu nah itu ke rumah. Channel yang mana? Mana aja boleh. Ya, ada yang ikut sampai ke rumah ya? Ada. Dan itu udah kegambar. Oh, udah kegambar. Dia nggak akan pergi sebelum selesai gambar. Oke. Kadang-kadang kesimpan di sana ya ininya ya, di gambarnya ya. Terkunci ya. Oke. Ada lagi yang bertanya dari Tio Karlias. Halo Tio. Halo Tio ya. Bang Runan mendaki sejak kapan? SMP tahun 9 berapa ya? 90-an lah, 92, 93 kalau nggak salah. Belum lahir gue. Pokoknya 90-an. Karena gue hobi pramuka kalau udah acara camping segala macam, the best banget, gue selalu ikut. Dan itu waktu itu ngedaki pertama, camping pertama kemana gue lupa, pokoknya Gunung Salak. Bukan, Gunung Salak tuh pas SMA. Waktu itu SMP camping di mana gitu gue lupa. Nah itu yang bikin gue berkesan banget sampai gue cinta dengan alam. Kalau dulu gue suka sama laut, tapi karena pulang-pulang muka gue merah semua kayak cepot. Akhirnya setelah ikut pramuka, gue malah lebih cinta alam, lebih cinta gunung gitu loh. Lebih cinta alam lah jadinya ya Bang ya. Oke, jadi Tio ya dari itu, SMP. Dari SMP ya Bang Runan gitu. Nah, ada lagi Bang. Dari alexbun.92. Halo Bun. Bingung mau nanya apa? Gue juga bingung mau jawab apa. Lo? Nggak tahu apa yang mau. Ini sebenarnya hanya gini aja deh. Di sana bingung, di sini bingung. Di tengah-tengahnya bingung. Masak air. Masak air matang. Mantap sekali ya Alex Brun ya pertanyaan kamu ya. Dijawab kan? Dijawab ya. Yang penting saya setidaknya sudah bacain pertanyaan kamu ya. Dan ada lagi dari AHM. Pramuza.
Halo, AHM ya, Pramuza. Halo. Bang, jangan lupa sholat dah itu aja. Makasih. Oh iya, tadi yang subuh, lo kesiangan kan? Jangan bilang-bilang dong. Gua tadi kan malam capek. Insya Allah. Terima kasih ya buat itunya. Iya, terima kasih. Insya Allah. Semua, insya Allah. Terima kasih ya, udah ngingetin ya. Selalu mengingatkan, terima kasih. Dari Rajaja_99. Halo Rajaja. Oh ini dia DM gue juga dan follower gue juga. Oke, halo Rajaja ya. Hari ini pertanyaan kamu saya tanyakan langsung ke Bang Ronan. Capek nggak Bang jadi indigo? Ditolongin setan tiap hari. Gue nggak mau disebut indigo. Udah deh jawab aja mendingan. Ya, kenapa nggak disebut indigo? Biasa aja. Indihome kali ya lo ya. Iya, jadi mau nggak lo disebut indigo Bang? Kagak. Gue mah nggak mau. Indigo itu kan hanya sebuah istilah kan ya. Indigo tuh dalam bahasa ininya sebenarnya di kamus tuh nggak ada. Nggak ada. Artinya kok nggak jelas gitu loh. Makanya kalau dibilang Bang, lo mau nggak jadi indigo? Disebut indigo nggak? Gue nggak suka. Terus apa tadi? Capek ditolongin setan setiap hari. Mereka bukan nolong, nyusahin. Ya, nyusahin. Kadang-kadang interaksi nih. Minta Bang, karena gue yang bicara sama mereka, tolongin aku dong, mayat aku di situ. Lah, mayat itu bertahun-tahun tuh di dalam sungai. Masa gue harus ngegali? Tapi ada enaknya juga sih. Waktu itu belum lama sih ya. Ada tetangga aku yang gantung diri. Wow. Videonya beredar. Wow. Serius? Videonya beredar dan simpang siur. Gue nge-flashback. Ya, ada yang ngeduga dia tuh dibunuh karena cara matinya aneh. Kalau orang bunuh diri kan kakinya ngegantung, dia enggak, kakinya sedikit nyentuh ubin. Akhirnya dari video, makanya handphone gue rusak terus kan, karena isinya banyak-banyak. Ini maaf ya buat kalian yang selalu curhat, ngirim video, terus ngirim foto-foto, Bang ini ada makhluk apa? Handphone gue rusak karena benturan energi, ya. Iya benar. Kalau kita nyimpen sesuatu yang kayak gitu, kadang-kadang energinya sama energi handphone. Saat beredar di handphone, gue langsung nge-flashback, ternyata si orang ini naik ke tangga, tak, dia udah nyiapin entah kayak hordeng, entah itu kain, dia lompat, tapi kepanjangan. Pas saat kepanjangan, ini udah jatuh duluan, lehernya udah jatuh, dia mau ngebuka udah kekencengan di sini. Waduh. Jadi akhirnya udah kekencengan, dia mau buka-buka gini, napas sudah habis langsung selesai. Terlambat. Enaknya gitu, tapi nggak enaknya ya kalau mereka minta tolong, mereka ngajak curhat, tapi dengan cara yang ekstrim. Misalnya kayak masuk terus teriak-teriak, tiba-tiba gue mau dijadiin tumbal buat mereka, tuh nggak enak. Aduh, sampai apalagi lu kalau lagi diem, ya lagi ngobrol tiba-tiba ketarik gitu Bang. Nah, jalan sendiri. Oke, itu dari pertanyaan tadi dari Rajaja ya. Nah, itu sudah terjawab ya oleh Bang Ronan. Dan ada lagi dari AMR_Gopur. Gopur, halo AMR Gopur. Pernah merasakan energi yang sangat kuat gak sih? Maaf kalau kurang sopan pertanyaannya. Lo dulu di mana? Pas waktu syuting pertama sama di rumah sering. Lo Bang Yuda? Kalau gue yang waktu itu saat gue narik pusaka, itu bentuknya kris dan di situ sebenarnya bukan yang ngincer ke gua, tapi ngincer ke keluarga gua, sampai keluarga gua dihantui tiap hari gitu. Kalau gua konsisten Prambanan 5 kali ditolak terus. Tidak di ACC. didorong sampai orang yang si Rian yang gue bilangnya ngerasain Yan didorong juga karena belakangnya ada gua, tapi giliran gua nggak nyentuh pundaknya dia malah anteng aja begini. Giliran gue pegang pundaknya kedorong juga. Prambanan, selalu Prambanan. Sama Ratu Boko. Kalau gue ada lagi Bang, terakhir tuh pas gue study tour, itu di Jogja, di Parangtritis. Parangtritis jangan deh. Itu airnya sampai narik ke gue. Kalau gue enggak, gue lain. Runan, nyebur sini, gue digituin. Nah benar. Kalau Parangtritis sama di Sukabumi apa namanya tuh? Bon Ratu. Pokoknya gitu bah. Karangbolong. Ya. Aku kalau selalu ke laut pasti gitu ya. Nan ayo nyebur, Nan ayo lompat, nyebur lompat gitu aja udah. Bawaannya pengen gue mati. Gue baru ingat. Gue waktu itu ke Puri Bangun Balintang di Bali. Itu ya berdoa ala Bali ya gitu. Gue masuk, gue disuruh sujud, gue nangis di situ. Gue nggak tahu apa, tapi yang jelas yang gue tahu
gue mau dibawa. Mau dibawa sama yang di situ ya. Iya. Oke, itu. Jadi AMR Gopur ya lumayan ini nih. Bagus ya pertanyaannya. Oh, gue tambahin dikit ya, Pak. Apa tuh? Boleh. Karena Prambanan itu energinya suci. Nah, ya. Apapun yang masuk Prambanan mental, negatif langsung dus. Kebanyakan kan dari situ dari energi Sanghyang ya, yang ada zaman dulu ya. Dewa-dewa zaman dulu gitu. Karena kan di Indonesia sebelum adanya Islam itu Hindu ya, Hindu Buddha itu udah masuk terlebih dahulu. Jadi wajar saja kalau memang tempat candi-candi itu dilindungi atau disakralkan dan lain sebagainya gitu. Nah, ada dari Andri NJ Syah 18. Susah banget namanya ya, underscore. Hai Andri ya. Sejak kapan bisa ngelihat setan? Terus pertama kali ngeliat perasaannya gimana dan bentuknya apa? Ya kan gue udah cerita dari umur gue 6 atau 7 tahun setelah makan sajen. Sajen. Bayi ambar itu ya? Bayi ambar. Bayi ambiar kalau kata ambiar. Dan perasaannya gimana? Waktu kecil gue nggak tahu setan itu kayak apa. Kalau bisa membedakan. Kalau dia bukan hantu, kalau sekarang mah takut gue. Kata siapa orang-orang kayak kita pemberani? Ya bang ya? Pasti pertama takut lah, karena mereka tuh bentuknya beda gitu daripada kita. Kata siapa kita memang kalau lagi kumpul gini berani. Tapi kalau lagi ketemu sendirian, waduh, itu bisa. Nah contohnya merinding juga. Contohnya nih, waktu kejadian, gue bakal ulang-ulang lagi waktu di kebun pisang, pocong. Gue pura-pura berani, minggir. Gue baru pulang kerja, gue capek. Padahal mah dalam hati, duk. Cuma kalau kita takut, energi kita kemakan makanan mereka makin kuat. Tapi gue pura-pura berani. Pocongnya begini langsung. Gue jalan buru-buru balik badan. Gue lari. Siapa bilang orang kayak kita ini pemberani bang ya? Iya pasti. Rame-rame berani. Benar. Sendirian. Dia takut. Ya tetap aja takut. Nah kebanyakan orang-orang yang berani ini karena mereka nggak bisa lihat. Nah. Kalau kita kan bisa merasakan energi gitu kan. Plus kadang-kadang melihat wujudnya. Itu sih. Nah dari non Brenda pertama kali ngelihat dalam bentuk-bentuk itu. Perasaannya gimana dan apa yang pertama kali dilihat bentuknya? Waktu kelas 4 SD, siang hari gue mandi dan itu nggak sengaja pintu kamar mandi kebuka. Kurang ajar tuh setan, ngintipin orang mandi. Ini emang setan brengsek nih, bintitan lu setan. Dan itu yang muncul awal pertama kuntilanak. Kuntilanak. Iya, dan gue kira genderuwo. itu flototin gue sama dia senyum. Pokoknya hitam panjang. Nggak mungkin gini kali, lo mandi kurang bersih non. Abis ini gue mandiin. Ya, kan ada bang videonya mandiin kuntilanak. Lucu ya itu ya. Oke. Dari ini mungkin followers tuh juga bang. Dari Mariam 1234. Oh, halo Mbak Mariam. Nah, ini followers juga Mariam kan? Ingat nih dia penonton setia misteri kita dan katanya juga penonton setia dari Bang Runan. Sering nge-DM kok. Nge-DM juga. Katanya udah lama pengen di Terawang sama Bang Runan Handoyo. Nanti mungkin itu pribadi aja bang ya. One on one ya di Terawang DM atau gimana? Bekasi sana. Karawang. Itu dia katanya udah lama banget pengen di Terawang sama Bang Runan. Mbak, kalau Terawang itu energi gede loh mbak. Benar. Terus handphone saya kan rusak mbak. Sunggangannya apa kayak gitu? Karena kan gini, tipenya gini, kita melihat yang ada di dalam tubuh orang dibandingkan ngeliat yang liar gini, beda bang ya. Beda. Kalau misalnya terawang itu kan kita harus tembusin. Nah itu dan letaknya pun nggak tetap harus di tubuh kita. Kadang-kadang di mana, di benda atau di dalam pori-pori kita atau lain sebagainya nggak tahu kan gitu. Sekarang beda, gini, gitu. Bang Yuda, gue nerawang lu nih dalam posisi dekat gini, lebih enak begini. Nah, benar. Tapi kalau dalam bentuk visual, DM gitu ya, foto, atau dalam bentuk apapun, itu lebih capek sebab jaraknya jauh. Dek. Kita harus konsentrasi, sinkronin gitu loh. Kalau gini doang kan, yang di sini udah langsung, hey halo, langsung gitu kan. Kalau yang begini kan, random. Kadang-kadang kita fokus ke dia, yang dari luar malah ngeganggu. Benar. Jadi bukan nggak mau nerawang kalian ya. Capek. Capek banget kecuali kalau ngirimin makanan. Nah, itu. Habis di Terawang langsung kirimin pulsa. Nah, itu dia. Kirim santet. Jangan dong. Santet online. Oke. Nah, di sini ada lagi dari Wisnu_AJJ. Halo Wisnu. Nah, cara supaya bisa kontrol mata batin, soalnya aku terbuka juga bukan dari lahir tapi pas SMA. Cara kontrol? Kalau gue sendiri sih,
nggak bisa terkontrol. Bisa terkontrol ya. Ya gimana? Orang udah ngeblong begini ya, mau dimanapun, ya di sini, di sana ya udah. Intinya kita bisa nyaring. Walaupun kita ngelihat kita nggak terkontrol, kita bisa nyaring nih. Saat kita lagi jalan, blok aja udah ada ngedekat. Contohnya kan kayak gue lagi penelusuran nih, gue mau komunikasi sama yang ini, tiba-tiba yang dari sana langsung numpuk semua kan, gue langsung ntar, gue fokus ke sini. Tapi kalau kita lagi udah lemah, ya udah ambrol juga, hancur juga. Intinya sih untuk ngontrol mata batin sebenarnya dari diri kita sendiri aja. Halo? Ya, kalau ngontrol mata. Kalau Mbak Brenda tuh masuknya mata batin atau indra insting? Dua-duanya. Ya. Dan cara kontrolnya gimana ya? Nggak tahu, natural aja gitu loh. Semau gue gimana gitu loh. Mau ngikutin apa enggak gitu. Iya, dari diri sendiri intinya. Iya benar. Karena yang kuat itu ya diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kata orang, walaupun nih kalau kata Barunan A nih caranya seperti ini, belum tentu di kalian diterapin tuh bisa gitu. Susah. Karena setiap orang berbeda gitu. Caranya sendiri loh. Masing-masing gitu. Nah, lagi dari Fadli __. Nah, halo Fadli ya. Coba Bang, tanyain ke Bang Runan tanggapan keluarga tentang kalau Bang Runan bisa ngelihat gaib dan semacamnya. Tanggapan keluarga ini. Mereka udah gak aneh. Bahkan kalau habis pulang syuting, ibu gue digangguin, kucing gue digangguin. Bahkan sekarang nih, ponakan gue tiga-tiganya begini semua. Begini semua sama ya. Ponakan gue perempuan tiga-tiganya begini semua. Lu kenapa nggak bikin channel itu yang kayak Indigo semua? Keluarga Runan gitu. Keluarga Runan kan ada tuh channel yang kayak gitu kan, 11 orang gitu kan. Indigo. Tahu pas lagi ngobrol kesurupan semua kan kagak lucu Bang. Yang enggak gini, jadi gini, yang A ngeliatnya B, yang ini ngeliatnya Kunti, yang ini ngeliatnya padahal ngeliatnya tujuannya sama. Ya namanya gaib kan, mereka tuh dalam secepat kilat bisa merubah sesuatu bentuknya. Nah. Bahkan ada ini maaf ya. Kita kumpulin nih 10 indigo, dia ngeliat apa beda-beda. Yang namanya gaib tuh mereka dalam sekejap blok gitu berubah benar. Sejarah Nabi apa yang Sulaiman mindahin. Oh iya, Sulaiman. Iya, mindahin kan istana. Mindahin kursi kan. Singgasana langsung plek seperti standar kan. Mereka juga sama, kita udah begini doang udah berubah lagi bentuknya. Benar. Begini doang berubah lagi. Makanya kalau ada yang ngenyek gitu loh, halo bukan ini, bukan itu. Yang namanya gaib tuh halus, benar. Nggak bisa lo sentuh, nggak bisa terduga juga. Nggak bisa ini juga. Diduga. Nah, saat lo prediksi. Saat lo bilang ada indigo, lo kumpulin semua nih orang bisa ngelihat, pasti tanggapannya beda-beda dan itu hoax dan stupid bagi gua. You are stupid buat gua. You are halu. Banyak banget hoax lah. Sampai ada ngomong gini, fake nih anjrot, gua balas kan. Tahu anjrot enak tuh. Gejrot dong. Nah. Tapi katanya di sini Bang, di daerah Rangkas ini, di daerah apa namanya Pak ini Pak daerah? Kamarang. Apa? Pasir Kamarang ini. Tadi saya kan sempat cerita ya sama Bapak yang punya ini ya. Katanya ada masjid yang sehari jadi. Ya Pak ya, benar Pak ya? Itu katanya yang ngebuat wali. Nah, secara logika kan nggak masuk Bang ya. Masjid bikin musola Pak ya? Masjid samalam ya. Itu maksudnya sehari jadi semalam doang gitu loh. Itu kan hal mustahil, cuman ada gitu kan. Makanya yang gaib itu nggak bisa diduga, nggak bisa diprediksi, dan tidak bisa kita cerna dengan logika gitu loh. Jadinya masing-masing aja pendapatnya apa, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi, kalau tadi pertanyaannya gimana pendapat keluarga, mereka udah biasa aja. Biasa aja keluarga. Bahkan kalau saat gue udah di kamar aja seharian nggak keluar, mereka udah paling juga lagi ini kayak waktu diganggu nenek-nenek kan, gue 2 hari nggak keluar, nggak makan, nggak minum, 2 hari loh nggak makan, nggak minum, di kamar aja udah. Mereka udah biasa. Nah, untuk Mbak Brenda, tanggapan keluarga gimana nih? Tiba-tiba Mbak Brenda dulunya gambar anime, tiba-tiba gambar makhluk astral. Itu tanggapan keluarga gimana? Mereka nggak kaget sih untuk gue sendiri itu gambar hal-hal kayak gini, karena dari kecil ngalamin hal-hal itu juga, dan tante gue juga yang adanya nyokap itu lihat gitu loh dari kecil. Oh, dari keluarga yang keturunan bisa melihat juga ya. Oke. Nah, kalau untuk gue sendiri ya teman-teman ya, kalau gue pertama kali nyokap bokap gue itu panik. Karena apa? Karena gue hilang yang waktu itu. Hilang. Pertama kali gue bisa kayak gitu tuh gue dibawa sama anak kecil, cuman wajahnya Belanda, yang namanya Ricky. Dan itu gue ditemuin pas mau maghrib ya. Kan nggak wajar Bang ya kalau anak kecil umur 3 tahun itu nggak main
hilang setengah hari itu nggak wajar ya gitu kan. Itu gue ditemuin di kuburan di dekat pohon bambu. Nah disitulah mulai orang tua gue panik akan gue gitu, karena emang walaupun ada keluarga gue yang bisa, cuman mereka takut aja karena gue masih kecil, takutnya nggak bisa kekontrol gitu, yang kata lu bilang tadi bang. Jadi kita kadang-kadang awal-awal tuh sulit emang untuk mengontrol, makanya kembali lagi pada diri kita gitu. Bagaimana caranya dan bagaimana kuncinya, karena kuncinya itu ada di diri kalian sendiri itu ya bang. Oke, ini yang nanya-nanya sih banyak sebenarnya, cuman kebanyakan nanya bang terawangin gua. Ya no, ya ada menguak bang gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa ya. Nih menguak lagi bang, kebetulan tadi kita habis menguak ya sama bang Runan. Dan ada lagi yang nanya bang, apa sih tadi yang tanya sejuta umat ya, ini adalah ya tadi yang nanya sejuta umat paling terawang gitu kan. Nah ini lagi nih, satu lagi ya pertanyaannya, ada yang bagus. Falcon NM21 dari Falcon. Gue main nyebut itu ya. Namanya lucu banget, underscore ya. Bang, kalau orang kerasukan itu dia masih sadar apa gimana ya? Kalau dulu gua tuh kesurupan full, mereka yang nguasain. Sampai mau lompat dari lantai 2, lantai sekolahan. Wow. Waktu SMP, gua kan kesurupan mulai dari SD. Puncak-puncaknya pas SMP. Full mereka yang nguasain. Kalau lompat ya gue lompat. Wow. Gue tenggelam ya tenggelam. Kalau sekarang enggak, setengah. Mereka setengah, hati gue setengah. Jadi saat mereka nggak bilang, Nan lompat sini, hati gue langsung bicara, no. No, gitu loh. Jadi secara langsung ada yang menghadang ya, tidak langsung ada yang menghadang, cuman di dalam hati batin kita sendiri ya, di siri kita lah ya. Kadang ada yang bilang, hoax lo, buat-buatan lo. Ya gimana mau ini gitu loh, gimana mau ngebuat, gimana mau pura-pura gitu ya. Pura-pura. Contohnya kayak tadi malam kan, ketawa, semua nggak dengar, ada yang ketawa. Iya benar. Iya kan, nangis, semua nggak dengar, walaupun pada nggak sensitif, ada yang nangis. Masa gue yang nangis? Nggak mungkin dong. Nah, terus pas saat ngedekat, gue udah ngeblok, masuk. Gimana caranya? Sebenarnya yang masuk tadi malam itu, dia tuh cuma mau nyampein pesan, gue di sini loh, gue juga pengen ngobrol gitu loh. Tapi karena gue butuhnya yang bersejarah doang, sekarang sih kalau untuk yang ceng-ceremen, gue nyebutnya ceng-ceremen ya, kayak Miss Universe, Ferguson, atau Lemper, itu gue udah nggak peduli gitu loh. Karena mereka apa sih, sia-sia aja. Gue butuhnya yang ada cerita, yang bisa bikin kita pinter, bermakna. Nah itu. Terus kalau yang misalnya kesurupan nih, kalau dia ngasih pelajaran buat gue, ngasih pelajaran buat kalian, sok masuk gitu. Tapi kalau cuma buat nyiksa gue, buat ngebunuh gue, boleh masuk, gue ngancurin dia dari dalam. Iya gitu. Jadi setelah, maaf bukannya nyombong ya, Bang Yuda, Brenda, setelah gue dapat seguru geni, banyak kan kalau yang masuk kelamaan nih, mereka langsung panas, badan ini panas. Mereka kalau kelamaan hancur sendiri di dalam. Oh gitu. Oke. Nah itu ya, makanya pernah waktu itu pas gue lagi waktu kerja di mall, yang karyawan salon itu kesurupan hampir 5 jam lebih, gue ambil, gue ngasih ke badan gue, lo mau pergi atau gue hancurin? Gak mau pergi. Udah akhirnya gue diemin di badan gue, dan dia teriak panas, ya udah keluar sendiri karena ada sagoro geni ini ya. Sagoro geninya. Ya oke. Nah itu dia dari Bang Ronan. Kalau Mbak Baby Brenda nggak pernah kerasukan ya dia mah ya? Dia mah enggak. Dia kesurupannya kalau lagi lapar. Aduh, kruk ya. Oh ya, ngaca. Dia mah kalau lagi lapar langsung ngaduk-ngaduk bakul. Sendirinya ya, tolong ngaca. Kan? Iya, orang kalau lapar ngaduk-ngaduk bakul, masa ngaduk-ngaduk pasir? Nah kalau gue pribadi ya teman-teman, kalau gue kan nggak pernah kerasukan, jadi gue nggak tahu rasanya kerasukan gimana. Ya mungkin untuk lebih spesifiknya tadi sudah dijawab sama Bang Runan gitu kan. Yang mungkin yang kalian tahu itu Bang Runan kenapa sering kerasukan, yaitu tadi gitu ya Bang ya. Gitu. Udah emang udah ada otomatis Bang ya, otomatis dan tidak bisa SMP.
kelamaan juga masuk ke dalam Bang Runan karena ada Sagoro Geni. Oke, ini karena kita ini konten Q&A jadinya saya duduknya santai ya Bang ya. Di sini juga kita ya tanpa Kita ada jawabnya santai aja. santai aja, nggak ada aturan laos A B C D lah intinya gitu. Oke, terima kasih ya Bang Runan. Thank Mungkin you, pertanyaannya Bang itu Yuda. aja Bang. Karena ini banyak yang nanya cuma minta terawang doang gitu ya. Mungkin nanti langsung DM Bang Runan aja ya, insya Allah dijawab. Jadi gini Bang Yuda ya, maaf ya, Iya, untuk iya. kalian yang minta terawang. Kalau memang tuh urgent, Hah? saya bantu. Tapi kalau cuma, Bang, hodam gue siapa? Fungsinya apa? Benar. No. Habisin energi, bermanfaat buat kalian, negatif buat saya. Benar, setuju. Kalian enak ya, oh tahu nih, ininya macan, ininya ular, ininya kakek-kakek, nenek-nenek. Semakin kalian tahu, kalian makin gini, Bang, kok gue? Bang, gue keturunan apa? Makin ke sana, kalian makin banyak bertanya. Kita yang makin susah. Pernah ada suatu kejadian, Bang Yuda ya. Bang, anak saya sakit apa ya? Medis atau non medis? Kirim fotonya. Gue bener. Kalau memang mereka butuh, bakal gue bantu dengan ikhlas. Tapi kalau enggak, banyak DM yang nggak saya balas dan hanya saya read. Banyak juga yang balas, sombong loh, hoax loh, lo nggak bisa loh, cuma untuk manas-manasin. But I don't care, gue nggak peduli. Kalian memang mudah menjudge atau menghakimi orang seperti itu. Tapi diri kita loh yang capek. Kalau memang merasakannya iya. semua soalnya. Kalau memang itu urgent, bakal saya bantu. Pernah nih, suatu anaknya gini-gini, Bang, anak saya sakit kenapa? Gue nyebutkan mami kan, Mam, ini medis, memang harus ke dokter. Kalau terlambat sedikit, saya nggak tahu dia harus gimana. Udah nggak usah percaya bukan nggak percaya sih ya. Jangan ke apalagi namanya herbal lagi, jangan ke dukun-dukun lagi, jangan ke ini lagi gitu, ke tabib jangan. Udah Mam, ke medis aja. Akhirnya bener setelah ke medis, anaknya normal. Iya, karena syariatnya emang harus medis gitu. Harus kan. medis. Jadi kalau ada beda-beda gitu, ada penyakit medis yang benar-benar real medis. Ada yang penyakit mungkin ada medisnya pun ada non medisnya. Nah itu jadinya kalian harus bisa membedakan juga Bang ya gitu kan. Dan yang lucunya kalau gue bilang, ini sakitnya medis, dia pengennya sakitnya minta mistis. Ya, gue santet ntar. Jangan dong, kasihan ntar. Oh iya Mbak Brenda ya, ini udah jadi ya gambar ya? Oke, ini dia. Oh ini si Ratu Hanadia? Bukan, yang saya. Ini ya, tadi buat teman-teman kan ada yang nanya gitu kan, pengen digambar pendamping saya nih. Sebenarnya saya nggak mau ngebuka ya teman-teman karena spesial 17 Kak Sub nih Bang, alhamdulillah nih Bang. Per hari ini misteri kita 17 Kak Sub, 17.000 subscriber ya. Dan ini spesial buat kalian ya. Gua ngebuka diri dan ini yang mendamping gua dan akan gua sedikit kisahkan dikit-dikit ya tentang pendamping yang gue dapat ini ya. Nah, ini yang ini belakangan deh ini. Belakangan deh. Pertama yang dulu aja deh, yang bentuknya binatang dulu. Nah, ini kenapa bentuknya ular? Apakah saya kena santet atau kena serangan gaib? Bukan. Karena ular ini pengen ikut saya karena yang kata itu waktu SMK, kelas 2 SMK itu saya sempat main ke yang namanya Kaliwika yang terletak di daerah Kedep, Gunung Putri ya. Itu kebetulan kalinya lagi surut. Nah, saya ke sana itu ke tengah-tengah kali itu kan karena lagi surut Bang, enak ya main air-air gitu kan, airnya juga jernih gitu kan. Nah, pas saya ke sana itu saya tiba-tiba dapat bisikan. Suruh mengambil benda pusaka yang dinamakan batu Kalimaya. Yang tertancap itu batunya sebesar ini nih. Besar gini. Itu bentuknya kayak apa sih? Kayak kerucut gitu. Kerucut nancep di bawah. Dan itu hanya kelihatan atasnya doang kemelit. Nah, saya bilang, "Tolong ambil. Cuman nanti gitu, jangan sekarang." Nah, kebetulan kan saya bawa temen nih. Teman saya kebetulan bawa linggis di motornya. Karena kan dulu kan buat tawuran gitu kan. Buat tawuran bawa linggis gitu kan. Teman saya Don't gitu. try this at home. Dicongkel lah batunya Bang. Gitu, dicongkel lah batunya, ternyata patah di dalam gitu. Nah, kebetulan ini pas saya pulang ke rumah itu menuju perjalanan kan batunya itu ditaruh di dalam jok motor Bang ya. Itu teman saya hampir kelindes mobil. Saya bilang ini tolong jangan dibawa. Karena takutnya kalau dibawa, ini kan takutnya apa sih kalau dibilang paku bumi dari Kaliwika ini gitu. Kalau dibawa ini bahaya gitu saya bilang.
Jadi tetap kakak di bawah, lumayan katanya dijual bang, kan kebetulan waktu itu kan musim batu ya bang ya. Dan sempat nanya-nanya juga ke tukang batu, katanya ini harganya bisa jutaan gitu, karena real Kalimaya gitu, tuh kemelat-kemelatnya banyak. Nah besoknya teman saya yang 2 orang itu, dia yang bawa batu itu dimimpiin, bahkan yang nggak ikut pun dimimpiin sama ular ini. Nah, yang 2 orang teman sayanya itu dia lagi dililit sama ular ini gitu kan, dan yang nggak dililit itu cuma saya doang. Nah yang pertama teman saya celaka juga ada, itu pas lagi benerin motor, tangannya kena rantai, tangannya putus sebelah, dan yang satu lagi palanya sengklek 7 hari nggak bisa gerak. Nah kebetulan batunya kan sekarang dipegang sama saya gitu, udah dijadiin juga batunya, ntar saya kasih fotonya gitu ya teman-teman semua. Dan ular ini mau ikut sama saya katanya gitu, dia karena saya yang pertama kali nemuin dia pengennya dirawat sama saya. Jadi itu ya teman-teman ya, yang ular ini. Nah yang kalau yang macan ini dari keturunan gitu, keturunan dari keluarga saya ya, namanya nggak perlu saya sebutkan lah, intinya ini macan. Yang Mbak Brenda lihat nih macan apa? Harimau putih. Oke, ini macan keturunan ya, kita mungkin gak usah terlalu dijelasin lebih dalam ya kalau macan, karena emang rata-rata kalau pendamping kebanyakan macan. Dan putri ini sebenarnya ini jelmaan dari ini, Mbak. Ini dia batunya, bener percis seperti ini. Gue nggak tahu apa-apa. Iya, udah jadiin kalung sama gue, ini batunya percis seperti ini. Ini, ya, ini yang batu yang dipakai ini jelmaan dari ini. Karena yang pas banget di Mbak Brenda gambar wujudannya si putri ini. Gue nggak tahu sama sekali loh. Jadi gue tadi gambar udah pakaiin kalung aja Bu. Iya emang iya bener, percis banget pakai selendang gini kan. Dan ini sebenarnya gue kira itu Abah Amang. Bukan. Bukan, ini kan saya yang teman-teman udah ketahui kan, saya ada keturunan dari Tubagus gitu kan. Dan ini emang bapak saya, kakek saya itu emang sempat nyuruh saya gitu kan, ketahui lah silsilahnya, sejarahnya. Dan ini pendiri atau bisa dibilang bukan pendiri ya, pertama kali yang menggunakan mencetus nama Tubagus atau anak dari pangeran di Banten gitu. Jadi ini seorang syekh, dia tuh seorang syekh dan anak dari seorang pangeran, dan dia katanya akan menitis ke keturunan selanjutnya yang menggunakan nama Tubagus. Cuman gak semuanya ya, hanya orang-orang tertentu aja. Dan nama lengkapnya saya nggak akan sebutin satu persatu karena ini khusus pribadi saya teman-teman semua. Takutnya teman-teman kalau saya sebutin namanya, teman-teman ada yang nyari terus ngirimin doa dan sebagainya, takutnya itu kalau nggak kuat bahaya gitu. Kalau Tubagus gitu, kalau misal kita punya anak nih, main asal nama Tubagus aja tuh anaknya katanya juga ada yang bisa gila gitu, ada yang bisa ini gitu. Kalau tanpa ada keturunan ya bisa dibilang nggak kuat lah gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Makasih buat Non Brenda. Nanti di rumah saya kasih bingkai ini gambarnya. Mungkin ada beberapa yang belum digambar. Ini ada yang besar ya, yang belum sempat digambar ya. Si Buto ya. Si Buto itu buat biasa dia bantu saya kalau ngelawan ilmu hitam ya, atau penarikan benda pusaka itu biasa dia. Dan dia berasal dari salah satu gunung yang ada di Jawa Barat gitu. Dan dia selalu mengikut, selalu menitis. Manakah gunung itu? Gunungnya yang berdampingan. Setuju. Itu sebenarnya. Cuman dia jarang sih, emang jarang. Kalau emang lagi diperlukan baru dia datang. Kalau tidak diperlukan nggak datang. Gitu. Oke, mungkin gitu aja ya. Terima kasih sekali lagi buat Akang Runan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan Non Brenda, terima kasih udah mau mengisi waktu luangnya untuk bercerita di konten Diskotis Misteri kita. Ya semoga sehat selalu Bang Runan. Kedepannya juga bisa lebih baik. Dan lebih sukses. Amin, sama-sama sukses. Amin. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya. Nanti kalau Bang Runan punya channel baru, Insya Allah. punya channel karena saya sekarang belum bisa nyebutin channel Bang Runan gitu kan. Nanti kalau bikin channel baru pokoknya langsung aja deh ditonton. Saya nggak tahu nama channel apa ke depannya. Nanti kalau Bang Yuda kan misteri kita. Kalau kita sama-sama misteri kami. Misteri kami ya. Misteri aing. Oke, mungkin gitu aja Bang Runan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Buat teman-teman juga terima kasih di subscribe, di like, dan di share video ini. Dan ambil hikmahnya dari tayangan ini ya teman-teman semua. Buang negatifnya dan ambil positifnya aja. Oke. Bang Yuda, benar. Terima kasih buat Oh iya, silakan. Hyperblast Custom.
yang udah ngasih kita hadiah ya. Tapi kita nggak mungkin sebut ya. Cuma hadiahnya cakep banget, mobil-mobilan diecast. Dan itu satu Hot Wheel Bang ya? Hot Wheel. Hot Wheel. Dan itu satu hanya ada di Indonesia dan one and only ya, limited edition. Limited edition. Hyperblast custom buat Awili, Ajajang sama Aigi ya yang ada di Bandung. Jadi kalau kalian mau pesan-pesan mobil diecast, miniatur, bisa langsung ke sini. Nah, dan itu kalau mau yang limited edition, langsung di sini nih, Hyperblast custom di Bandung. Terima kasih Awili. Saat di Bandung. Ya. Makasih ya. Saya jangan lupa saya juga dikasih ya. Oke, saya juga terima kasih nih buat yang punya Yasmin Farm. Ya. Teh Nisa. Udah ngizinin kita mampir dan bikin konten di sini ya. Tempatnya lumayan mantap. Yang tadi kayak udah bilang berkali-kali, ini tempatnya mantap sekali. Banget. Murah dan orangnya ramah-ramah di sini. Banyak foto banyak spot foto. Dan terima kasih buat Abah Sudirman. Yang tadi malam udah ngebimbing kita. Gua mau untuk menguak ya Bang ya. Oke. Dan tetap saksikan ya buat teman-teman semua konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita. Thank you. Terima kasih.